Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak longsor dan banjir bandang di wilayah Sumatera Barat terus diwujudkan melalui distribusi logistik dari Lanut Sultan Syahrir menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah Tanah Datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Pada misi pertama, helikopter menurunkan logistik seberat 1.300 kg di lapangan sawah Lingkuang, Tanah Datar. Bantuan ini terdiri dari bantuan pokok, makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, serta obat-obatan bagi pengungsi. Sementara itu, misi kedua dilakukan ke lapangan Jorong Masang, Kabupaten Agam dengan membawa bantuan seberat 1.500 kg yang langsung diterima perwakilan posko bencana setempat. Dan ke bagian utara itu bagian Pasaman dan Pasaman Barat, Palambayan, Kabupaten Agam. Kemudian di bagian agak selatan timur ada ke Solok, kemudian ke lebih selatan lagi ke pesisir dan pesisir selatan. Pengiriman bantuan melalui udara akan terus dioptimalkan agar kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi. Dari Padang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang, kelangkaan BBM masih terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sudah 2 minggu warga kesulitan mendapatkan BBM. Antrian kendaraan mengular lebih dari 5 km di beberapa SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Meski dalam kondisi hujan, pemilik kendaraan rela menunggu demi mendapatkan BBM. Sejak banjir bandang melanda Sumatera, krisis BBM masih terus terjadi. Dalam 1 minggu terakhir, seluruh SPBU di Mandailing Natal bahkan tidak menerima pasokan dari Pertamina. Warga berharap pemerintah segera mengatasi krisis BBM agar roda perekonomian tidak terhambat. Polisi tetapkan sopir mobil SPPG yang menabrak siswa SD di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara sebagai tersangka. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum Moroto kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia masih orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisi. Tapi kebanyakan jilbab mempercayai datur. Di tengah kondisi pasca banjir bandang dan longsor di Aceh, sebuah momen unik muncul di salah satu posko pengungsian. Ketika bantuan pakaian datang, sebagian besar yang tersedia adalah daster dan kerudung. Namun, alih-alih mengeluh, para lelaki di pengungsian justru menerimanya dengan santai sambil bercanda. Ini bukan ngejek kami pakai baju, tapi ini cuma untuk menahan kedinginan. Soalnya yang ada bantuan cuma baju perempuan sahaja. Terpaksalah kami pakai baju daster untuk menahan kedinginan. Video yang ramai di media sosial tersebut seolah menyelipkan canda dan tawa kecil di tengah kondisi para korban yang serba terbatas. Kondisi pasca banjir bandang tidak menjadi penghalang bagi para korban untuk berbuat baik ke sesama makhluk hidup. Sejumlah warga tidak ragu menerobos derasnya banjir demi menyelamatkan kucing-kucing yang terlantar.
Di tengah derasnya banjir yang merendam permukiman, aksi heroik warga muncul ke permukaan. Seorang warga korban banjir di Sumatera Utara menyelamatkan kucing-kucing yang kelaparan. Menerjang banjir, ia berupaya memberi makan sejumlah kucing yang terlantar. Aksi heroik serupa juga dilakukan seorang pria di Sumatera Barat yang rela menerobos banjir yang mengenangi rumahnya demi mengevakuasi kucing kesayangannya. Hal ini seakan jadi pengingat bahwa di tengah situasi sulit, kebaikan bisa muncul dengan berbagai bentuk. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalami laporan 80 ton bantuan korban bencana Aceh hilang. Diduga bantuan tersebut tidak tepat sasaran pada proses penyalurannya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem mengaku telah menerima laporan sebanyak 80 ton bantuan untuk korban bencana Aceh hilang. Bantuan tersebut diduga tidak sampai ke tujuan untuk wilayah Aceh bagian tengah yang dilanda bencana. Mu'alem menegaskan dirinya belum mengetahui pasti laporan kehilangan bantuan tersebut. Persoalan ini akan dicek kembali bersama TNI dan Polri. Sebenarnya kalau Benam Meriah Aceh Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tergantung di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Benam Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Benam Meriah supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Sebelumnya, Mu'alem resmi menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh hingga 2 pekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menjangkau wilayah terisolir akibat longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat, pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah Tanah Datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal.